Berikut ini panduan ibadah anak online yang harus kita perhatikan ya teman-teman yang ada di sekolah minggu. Dadah teman-teman. Pisahkan dirimu sebelum ibadah. Kamu harus mandi dan pakai pakaian rapi. Dah. Ingat ya teman-teman, ini adalah ibadah. Tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil ngobrol. Tidak boleh sambil bermain. Kita harus sungguh-sungguh beribadah. Demikian panduan ibadah anak online. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Apa dari kita? Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, kakak harap adik-adik hari ini luar biasa. Nah, sebelum kita memulai ibadah anak sekolah minggu, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan kami boleh hadir dalam ibadah anak online sekolah minggu Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami, keluarga besar kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam campur tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang siap beribadah bersama-sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Wah, luar biasa Kak Inca. Adik-adik sudah semangat untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Iya dong Kak Putri, sebab kita lebih dari pemenang. Ayo kita ulangi lagi dari aku lebih dari pemenang. Kenapa sih Kak kita lebih dari pemenang? Sebab Allah kita, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang menakjubkan. Sekali lagi Kak, kurang semangat. Sebab Allah kita, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang menakjubkan. Katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ditunjukkannya
adik-adik angkat penyembahan adik. Adik-adik belajar menyembah Tuhan dari masa kecil adik-adik. Angkat penyembahan adik-adik. Angkat ucapan syukur adik-adik pada hari ini kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sungguh baik. Tuhan sangat baik kepada setiap adik-adik, hidup adik-adik. Kepada keluarga adik-adik. Angkat kedua tanganmu adik-adik. Mari menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami adik-adik kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan muliamu saat kau berfirman. Katakan ku menang saat kau bertindak. Katakan hidup kami Tuhan, hidupku hanya ditentukan oleh kami Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan disediakan bagiku, ku diangkat dan dimulihkan. Lebih lagi adik-adik sambil mengangkat kedua tanganmu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagimu Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dimulihkan. Dengan imanmu adik-adik katakan bagi Tuhan, bagi
kita Tuhan. Mari angkat ucapan imanmu kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih, sungguh kami percaya, kami bersyukur, kami beriman kepada Tuhan. Haleluya. Sambil mengangkat kedua tanganmu adik-adik, katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh adik-adik beriman pada hari ini Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa adik-adik sekolah minggu lebih daripada pemenang. Sebab kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang diberkati pada hari ini, sama-sama kita katakan amin. Shalom prajurit Kristus, ketemu lagi sama Kak Yeni. Siapa yang mau dengar cerita? Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Wah, semuanya mau. Kalau gitu, yang udah bisa baca, siapin dulu Alkitabnya. Yang belum bisa baca, dengerin kakak baik-baik, oke? Nah, udah ambil Alkitabnya, kita buka di Kisah Para Rasul 4, ayat 1 sampai 22. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Nah, nanti habis ini adik-adik baca kisah lengkapnya, oke? Terus hari ini kita mau hafalin ayat hafalan nih. Ayat hafalannya ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yuk, kita hafalin sama-sama. Ikutin Kak Yeni ya. Siap ya? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi ya, ikutin kakak ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Semuanya keren, semuanya hebat. Oke. Kalau gitu semuanya udah siap dengerin firman Tuhan. Kita mau belajar fokus dulu ya. Coba nih semuanya sekarang yang mau belajar fokus, taruh dulu mainannya.
Handphonenya taruh dulu, gadgetnya taruh dulu, makanannya taruh dulu. Sekarang semuanya duduk manis, terus lihat jari kakak ya. Ini berapa adik-adik? Oke, ini berapa? Ini? 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 Oke, semuanya pinter, udah fokus, berarti udah siap dengerin firman Tuhan. Jadi ceritanya gini adik-adik, kayak ini mau nanya dulu nih, adik-adik udah pernah ketemu sama orang lumpuh belum sih? Lumpuh itu apa sih kak? Lumpuh itu orang yang tidak bisa berjalan. Udah pernah ngeliat atau ketemu sama orang lumpuh? Nah coba yuk adik-adik kita bayangin kalau jadi orang lumpuh. Kasian ya, mereka nggak bisa jalan-jalan pakai kaki, nggak bisa lari-lari, nggak bisa kejar-kejaran sama temen-temennya ya adik-adik. Kayak bapak yang satu ini adik-adik, coba kita lihat gambarnya. Bapak ini adik-adik itu adalah seorang yang lumpuh dari lahir. Dari bayi dia udah lumpuh kakinya adik-adik, tidak bisa berjalan. Nah dia setiap hari ada di depan pintu gerbang bait Allah. Ngapain? Minta sedekah kepada orang-orang yang lewat di situ. Nah, pada suatu hari ada Rasul Petrus dan Yohanes. Mereka berdua mau berdoa di bait Allah. Lalu orang lumpuh itu minta sedekah pada Petrus dan Yohanes. Pak, minta Pak, buat makan Pak, minta sedekah Pak. Dia melihat ke atas ke arah Petrus dan Yohanes. Lalu Petrus dan Yohanes melihat kepada orang lumpuh itu. Lalu Petrus berkata begini adik-adik. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangunlah, berjalanlah. Lalu Petrus pegang tangan orang buta itu, Petrus bantu dia berdiri. Tahu nggak apa yang terjadi? Saat itu juga kuasa Roh Kudus bekerja sehingga orang lumpuh itu berdiri dan dia bisa berjalan adik-adik. Wow, keren, tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Lagi yang meriah. Luar biasa kan? Gak cuman itu. Orang yang lumpuh tadi gak cuman berjalan, tapi dia melompat-lompat sambil memuji Allah, sambil memuji Tuhanmu. Dia melompat-lompat karena dia seneng banget. Akhirnya dia bisa jalan adik-adik. Luar biasa banget kan? Sampai-sampai nih orang-orang yang ada di situ, mereka itu udah kenal sama orang lumpuh itu. Karena orang lumpuh itu sudah berpuluh tahun mengemis meminta sedekah di situ. Mereka tahu dia orang lumpuh dari bayi, dari lahir. Tiba-tiba dia bisa lompat-lompat memuji Tuhan. Mereka penasaran. Mereka ikutin orang lumpuh itu, Rasul Petrus dan juga Yohanes. Mereka ikutin Rasul Petrus dan Yohanes sampai ke Serambi Salomo di bait Allah. Petrus dan Yohanes yang melihat orang banyak itu mengikuti mereka, Petrus bilang begini adik-adik. Hai orang Israel, mengapa kamu heran? Mengapa kamu heran akan orang lumpuh yang bisa berjalan ini? Dia bisa berjalan bukan karena kami hebat, bukan karena kami, tetapi karena nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu. Maka sekarang kamu bertobatlah. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka dosamu akan diampuni, maka kamu akan selamat. Dan adik-adik tahu, karena Petrus berkata-kata dengan tuntunan Roh Kudus, maka orang-orang yang ada di situ menjadi percaya. Dan pada hari itu, jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi bertambah 5.000 orang laki-laki. Wow, keren banget enggak? Keren enggak? Keren banget. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus dong. Lebih lagi yang meriah. Wow, begitu banyak jiwa-jiwa ya adik-adik. 5.000 orang menjadi percaya sama Tuhan Yesus dan diselamatkan. Kayak ini mau ajarin lagu baru loh. Adik-adik,
lagunya bagus deh. Yuk kita belajar lagu ini sama-sama ya. Musik, yuk Kaze main musiknya ya. Peter and John went to pray. They met a lame man on the way. He asked for alms and held up his hands, and this is what Peter did say. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. He went walking and leaping and praising God, walking and leaping and praising God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Wow, good job. Nah, ceritanya belum selesai adik-adik. Tidak semua orang ya seneng loh dengar Petrus dan Yohanes bersaksi. Ada juga yang marah-marah, kesel lihat Petrus dan Yohanes bersaksi. Tahu nggak siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Saduki dan juga imam-imam bait Allah dan juga kepala pengawal bait Allah. Mereka nggak suka lihat Petrus bersaksi, apalagi banyak orang yang percaya sama Yesus, sehingga mereka menangkap Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes dimasukkan ke dalam tahanan. Ya ampun, padahal Petrus dan Yohanes kan mengatakan hal yang benar ya, tapi mereka tidak suka karena mereka keras hati. Mereka tidak mau percaya adik-adik. Besokannya Petrus dan Yohanes disidang, keluarin dari tahanan dan mereka disidang oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, tua-tua Yahudi, imam besar dan juga ahli-ahli Taurat. Mereka semuanya nggak suka lihat Petrus dan Yohanes bersaksi, lihat orang-orang diselamatkan karena Tuhan Yesus. Mereka tanya sama Petrus dan Yohanes, dengan kuasa siapa kamu membuat orang lumpuh itu berjalan? Kenapa orang itu bisa berjalan? Padahal dia lumpuh dari lahir. Petrus dan Yohanes tidak takut walaupun mereka disidang, walaupun mereka mungkin dihukum. Petrus dan Yohanes penuh dengan Roh Kudus dan dengan berani mereka menjawab, dengan kuasa Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu. Tetapi dia telah bangkit dari antara orang mati. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan hanya kepada dia sajalah keselamatan, hanya dari dia sajalah keselamatan itu ada. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Kira-kira dengar itu mereka jadi percaya nggak? Tidak adik-adik, mereka tetap mengeraskan hati. Dan mereka mengancam Petrus dan Yohanes supaya nggak lagi-lagi cerita tentang Tuhan Yesus, nggak lagi-lagi bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kira-kira Petrus dan Yohanes berhenti bersaksi nggak ya? Ayo, berhenti nggak? Tidak, mereka tidak berhenti bersaksi. Mereka tidak takut. Mereka tetap bersaksi dan mereka menjawab, menurut kamu mana yang benar? Taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Kami tetap mau taat pada Allah. Kami tetap mau bersaksi tentang Yesus. Setelah itu, pemimpin-pemimpin Yahudi itu cuma bisa diam adik-adik karena mereka takut. Di situ ada orang banyak yang melihat orang lumpuh itu berjalan, dan juga di sebelah rasul-rasul ada orang lumpuh itu. Mereka nggak berani menangkap lagi Petrus dan Yohanes, tapi mereka mengancam, awas ya, kamu boleh keluar dari sini, tapi kamu tidak boleh lagi bercerita tentang Yesus. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Dengan percaya penuh kepada Tuhan Yesus dan dengan urapan daripada Roh Kudus, mereka terus bersaksi sampai akhir hidup mereka. Petrus dan Yohanes memberitakan tentang Yesus sehingga banyak sekali jiwa-jiwa yang percaya sama Tuhan Yesus dan diselamatkan. Nah, mereka tidak berhenti loh adik-adik. Banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan nih, mereka membuat banyak mukjizat. Mukjizatnya nih ya, mereka mengusir roh jahat.
Terus mereka menyembuhkan orang sakit. Orang yang lumpuh bisa apa? Bisa berjalan, betul. Kalau orang yang buta, dengan mujizat Yesus bisa apa? Bisa melihat. Kalau orang tuli bisa apa adik-adik? Bisa mendengar. Orang bisu bisa apa? Bisa bicara. Hebat nggak? Luar biasa nggak? Itulah kuasa dari Tuhan, nama Tuhan Yesus dengan urapan dari Roh Kudus. Sehingga mereka terus membawa jiwa-jiwa. Nah, adik-adik juga bisa loh bersaksi seperti Petrus dan Yohanes. Kak, aku kan masih kecil, gimana aku bersaksi? Aku belum bisa. Bisa adik-adik. Adik-adik bisa menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Menceritakan Tuhan Yesus kepada teman-teman, kepada mama papa, kepada oma opa, kepada saudara-saudara. Mulut kita pakai untuk memuji Tuhan setiap hari, untuk berdoa buat jiwa-jiwa, untuk menceritakan hal-hal yang baik tentang Tuhan Yesus, untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Jangan mulut kita malah pakai buat bohong, buat bicara kata-kata kotor, nggak boleh. Atau mulutnya buat marah-marah, nggak boleh. Buat melawan mama papa, nggak boleh juga. Ya, mulut kita harus kita gunakan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Gitu adik-adik ya. Adik-adik pasti bisa membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik mau, adik-adik minta kepada Roh Kudus. Supaya adik-adik tahu apa yang harus aku katakan tentang Tuhan Yesus. Minta Roh Kudus menuntun adik-adik. Oke adik-adik? Oke. Minta saat ini adik-adik yang mau, yang rindu, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Sama seperti adik-adik, kita orang yang beruntung. Kita percaya Tuhan Yesus. Kita orang-orang yang selamat. Tapi bagaimana orang-orang yang gak kenal Tuhan Yesus? Adik-adik rindu jiwa-jiwa juga percaya Yesus? Adik-adik rindu jiwa-jiwa datang kepada Yesus? Adik-adik mau Tuhan pakai? Oke, kalau gitu adik-adik ikutin kayak ini ya. Minta Roh Kudus menuntun langkah kita. Minta Roh Kudus mengubah hati kita. Sehingga kita menjadi anak yang manis. Sehingga setiap orang yang bertemu kita, yang kenal kita, melihat Tuhan Yesus di dalam kita. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku, anak Tuhan yang manis. Kita ulang dari awal. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Adik-adik ikuti kayak ini berdoa. Ya Bapa Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Saat ini kami mau Tuhan, pakai kami untuk menjadi saksi-Mu. Pakai mulut kami
untuk bersaksi tentang nama-Mu. Kami rindu jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Kami rindu jiwa-jiwa diselamatkan. Roh Kudus, urapi kami ya. Pakai kami selalu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih prajurit Kristus sudah dengerin ceritanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Menyebutku kesayanganmu, Kau yang menjadikanku. Pira dari sekolah minggu GBI Kuta Bali, saya ingin membawa lagu pujian. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan berserah. Hei, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah. Hei, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hei, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hei, Dia teman setia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan prakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat terjadi di zaman now.
2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91. Mari kita angkat kedua tangan dan kita baca bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tapi itu tidaklah menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, dan maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menyiapkan anak singa dan ular naga. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam sesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami. Berkatilah keluarga kami, papa, mama, kakak, adik. Berilah kami perlindungan dan kesehatan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami mau berdoa untuk Pulau Bali supaya Bapak dan Ibu yang bekerja dalam pemerintahan bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Kami mau berdoa untuk Pulau Bali supaya dijauhkan dari virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Makasih Tuhan atas berkamu-Tuhan. Sekarang kami berdoa buat Indonesia. Engkau berkati pemerintahannya Tuhan, supaya pemerintah Indonesia dengan baik. Dan Engkau berkati Indonesia supaya cepat sembuh dari corona Tuhan. Engkau berkati rakyat-rakyat Indonesia Tuhan, supaya dapat mengenalmu lebih dekat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkatilah semua sekolah-sekolah, guru-guru, murid-murid untuk belajar mengajar untuk kembali normal, dan memberkati murid-murid menjadi kepintaran dan kesehatan untuk belajar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Pengumuman ibadah kita minggu ini yang pertama, bagi diri yang sudah beribadah dapat mengirimkan laporan ibadahnya dan ayat hafalannya ke nomor WhatsApp kakak-kakak yang adik-adik atau mungkin di Instagram kita Sunday School Rayon Kota Bali atau Sunday School Taman Mini Square. Yang kedua, bagi adik-adik yang punya kesucian ujian dapat mengirimkan ke nomor WhatsApp kakak-kakak yang adik-adik punya
atau mention di Instagram kita Sunday School Rayon 1I Bali atau Sunday School Taman Mini Square. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu. Ruang doa Sekolah Minggu Rayon 1I. Bagi adik-adik yang membutuhkan dukungan doa, adik-adik dapat mengirimkan pesan melalui nomor handphone berikut ini. GBI Kuta dengan Kak Ica, GBI Nusa 2 dengan Kak Ellen, GBI Tamini Square dengan Kak Fani, GBI Saw Pancoran dengan Kak Rizka. Melalui format nama, spasi usia, spasi permohonan doa. Dan kita percaya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya memberi. Bagi adik-adik yang mau memberi, silakan mentransfer di nomor rekening di bawah ini. Mari adik-adik untuk menerima berkat Tuhan, kita angkat kedua tangannya. Mari anak-anak semua kita mengangkat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan Yesus yang beribadah sekolah minggu hari ini. Kiranya selalu sehat dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan juga berkati papa mama, seluruh orang tua dari anak sekolah minggu. Dan biar kasih sayang Tuhan menyertai melindungi semuanya. Kiranya apa yang menjadi milik Tuhan ada terterai-meterai Tuhan di dahi papa mama dan anak-anak sekolah minggu semuanya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput setiap kita di awan-awan yang damai. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.